Halo teman sejalan, balik lagi di obrolan teman sejalan. Obrolan kita-kita yang sedang berjalan di Jalan Dharma. Bersama dengan aku host kali ini, Willy. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke podcastnya, dan yang pastinya teman-teman pasti udah dari thumbnail ya, siapa narasumber kita di hari ini. Nah, Koko ingin minta teman-teman semua untuk like dulu dan subscribe channel Cinta Youth Community. Jangan lupa juga nyalakan lonceng untuk notifikasinya, supaya teman-teman bisa melihat video-video lainnya yang akan kita upload di YouTube ini. Nah, teman-teman, kalau begitu sekarang perkenalkan dengan narasumber yang kali ini merupakan seorang penceramah atau kita sebut dengan Changse. Kita panggil dengan Liu Changse. Liu Changse, ya. Halo, selamat siang Liu Changse. Selamat siang, Will. Iya, gimana Liu Changse hari ini? Gimana keadaannya? Baik, cerah ya. Cerah ya, Sehat, luar biasa ya luar Liu biasa Changse. hari ini. Oke, nah Liu Changse mungkin untuk supaya teman-teman merefresh lagi memorinya. Liu Changse ini backgroundnya seperti apa nih Liu Changse? Background saya itu dulu di bidang IT ya. Kemudian sempat kerja ya belasan tahun. Nah sekarang lebih banyak tuh bergerak di bidang investasi. Investasi ya Liu Iya, Changse. betul. Dan kemudian juga aktif di Vihara sebagai penceramah ya Liu Changse ya. Iya, tentu. Itu sebagai istilahnya kerja sosial kita lah. Seperti Betul. itu. Jadi duniawi dan juga rohani kita saling balance, seimbang ya Liu Changse. Seimbang. Nah Liu Changse, pertanyaan aku nih yang kita akan bahas topik kali ini. Ya, kenapa sih Liu Changse kita di dunia ini ada menderitanya? Kenapa nggak happy-happy aja gitu Liu Changse? Iya. Ya, begitulah kehidupan, Will. Kalau happy terus kan nggak ada berasa happy gitu ya. Bener. Justru karena seimbang kan, kadang happy, kadang menderita, jadi tahu oh itu happy gitu kan. Oh jadi karena ada menderitanya jadi tahu rasa senang itu seperti iya, apa kalau gitu. happy Liu Changse. terus ya kan, jadi nggak tahu gitu loh. Bener. Oh itu happy gitu kan, tapi kalau ada lawannya, oh tahu nih, oh ini penderitaan, oh itu happy gitu. Oh, oke. Nah, penderitaan berarti yang kita bahas di sini nih penderitaannya apa nih Liu Changse? Apakah penderitaan nggak punya duit, penderitaan nggak punya pacar atau kayak gimana Liu Nah Changse? itu contoh yang tepat itu. Contoh yang tepat ya, karena menderita juga Itu sih ya. anak muda banget ya. Wah benar, karena saya merasakan ya teman-teman ya. Oke. Iya kalau yang Willy bilang tadi kan berarti nggak punya duit, nggak punya pacar gitu ya, nggak punya gitu kan, makanya menderita gitu kan. Benar Liu Changse. Betul. Nah tapi sebenarnya kalau secara garis besar penderitaan itu ada dua jenis ya. Oke. Pertama Liu itu Changse? penderitaan fisik gitu. Penderitaan fisik dan Nah kemudian selain penderitaan fisik ada penderitaan batin. penderitaan batin tuh. Tuh yang Oke. dibilang pikiran lah, terus kemudian hati lah. Nah itu penderitaan seperti itu gitu loh. Oke, kalau kita mulai bahas dari fisik tuh seperti apa tuh Liu Changse penderitaannya? Nah kalau fisik ya itu yang paling mudah dirasakan ya. Kalau fisik kita itu kan mudah sekali menderita ya. Kalau Oke. misalnya kita lapar gitu kan, Oke, lapar. menderita nggak? Menderita karena Iya. kita butuh makan. Betul, apalagi nggak makan Nggak makan sehari, 2 seharian. hari, wah Iya. itu menderita Bener, banget sakit gitu. perutnya gitu ya Liu Changse Ya, ya. kemudian penderitaan kalau kita sakit gitu ya. Oke, betul, sakit itu juga juga penderitaan. sama gitu kan. Dan ya penderitaan fisik lainnya lah, mungkin misalnya kayak sekarang ya kan musim panas gitu ya, badan kita berasa gerah, nggak nyaman. Pokoknya kalau badan kita itu berasa nggak nyaman, nggak enak, mengalami sesuatu perubahan tidak menyenangkan, nah itulah menimbulkan penderitaan buat kita gitu. Ah begitu. Oke, jadi kalau fisik paham nih karena pasti aku dan teman-teman di rumah mungkin juga merasakan ya apa yang Iya. tadi Liu Changse katakan. betul. Kalau penderitaan hati, Nah, ini seperti apa nih? Ini menarik. ini makin menarik nih. Nah itu. Ya, kalau fisik kan berasa ya. Benar, fisik kan Di indera berasa. kita gitu loh, ya kan. Nah tapi kalau yang namanya hati ya, kemudian perasaan, batin itu kan agak halus ya istilahnya ya, karena itu kan non fisik gitu loh. Betul. Nah hal-hal yang kayak penderitaan hati ya itu yang ada di dalam hati kita. Misalnya kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, mengalami perlakuan yang nggak sesuai gitu loh, atau kita istilahnya dihina, ya kan, mungkin dipermalukan, ya kan, ya hal-hal yang sifatnya istilahnya ke batin lah, ke kejiwaan gitu. Oh gitu. Jadi ini mungkin sesuatu hal yang nggak bisa kelihatan ya Liu Changse ya kelihatan Betul, rasanya, betul. tapi bisa kita rasakan. Betul, gitu ya, Liu betul. Changse. Adanya di dalam hati gitu. Hati kita. Makanya disebut batin ya, non Batin. fisik gitu. Oke, kalau fisik kan jelas sebabnya kita Betul. sakit karena kita kurang jaga kesehatan, Iya, betul. kita lapar karena kita telat Betul, makan. betul. Nah, kalau hati, apa sih yang menyebabkan kita bisa menderita sakit atau luka di hati ini?
Nah, kalau fisik itu kan tadi berasa ya, bisa kita rasakan langsung dari badan raga kita gitu loh. Nah, hati itu kan cenderung memang nggak terlihat gitu loh. Nah, tapi sebenarnya penderitaan badan ya, fisik dan juga penderitaan hati ini sebenarnya sama-sama menderita nih. Tapi penderitaan hati ini sebagai sumbernya nih, berasal dari dalam dulu. Nah, nanti akan berefek pada badan ini. Awalnya dia adalah pencetusnya utamanya. Nanti efeknya itu akan akibatnya munculnya di badan gitu loh. Jadi ini juga bisa berkesinambungan dari hati, kita merasakan sakit dan kemudian efeknya adalah ke badan. Ke badan secara fisik kita jadi gitu ya. karena kita bisa disakitin segala macam, kita bisa murung, badan kita tidak sehat, kemudian bisa sakit. Mungkin kalau yang sekarang lebih umum tuh orang bilang stres. Nah, sebenarnya kan dari dalam ya, bukan karena dia nggak makan kan, enggak kan? Iya. Tapi dari pikiran ya kan, ada sesuatu yang nggak sesuai, stres, akhirnya jatuh sakit. Seperti itu. Kalau gitu sumbernya, tadi yang saya ngomong betul. sumber nih. Kita hari ini bahas sumbernya. Nih, apa sumber dari penyakit atau penderitaan hati ini? Nah iya, kalau di ajaran agama Buddhis ya, yang kita dalamin itu yang kita pelajarin, memang ada yang disebut dengan 3 racun nih. 3 racun ya? 3 racun ya. Oke, berarti ada 3 dong. Betul. Apa aja tuh, kalau boleh tahu? Kalau 3 racun ini, kalau di luar kan disebut 3 racun nih. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah 3 akar neraka. 3 akar neraka? Iya, itu ada istilah yang sama gitu loh. Serem banget nih. Iya, benda yang sama punya istilah yang berbeda. Nah, kita pakai istilah 3 racun ya. Karena topik hari kan 3 racun. Nah, kalau 3 racun itu ada 3 ya. Tadi sudah disampaikan. Yang pertama itu adalah keserakahan. Keserakahan? Iya, atau yang kalau disebut di bahasa Sanskerta itu adalah loba ya. Loba. Tapi kalau di kita Mandarin adalah tan. Wah, belajar Mandarin sedikit teman-teman ya. Iya, belajar Mandarin juga. Kemudian yang kedua adalah emosi, temperamen, benci. Kebencian. Iya, kalau bahasa Sanskerta mungkin teman-teman tahunya adalah istilahnya dosa. Bahasa Sanskerta. Tapi kalau di Mandarin adalah chen gitu. Tadi tan, ini chen. Gitu. Terus yang ketiga adalah keras kepala. Kebodohan atau kebodohan. Iya. Kalau di Sanskerta tuh disebut sebagai moha. Ya. Kalau Mandarin adalah ce. Jadi tan, chen, ce. Nah, itu sering kali tuh di vihara tuh. Pelan-pelan gimana? Tan, chen, ce. Iya. Tan, chen, ce. Loba, gitu ya kan, dosa, moha. Loba, dosa, dan moha. Iya. Kita bahas satu-satu nih. Boleh. Ada namanya tadi keserakahan. Betul. Kemudian kita ada kebencian juga di sana. Betul. Dan yang terakhir ada keras kepala atau kebodohan nih bahasanya ya. Betul. Jago Willy ya. Udah langsung hafal. Karena semakin dekat dengan sumber kebaikan nih teman-teman ya penceramah. Menular ya. Iya, menular nih. Nah, Liu Jiangse, keserakahan. Apa yang dimaksud dengan keserakahan? Liu Jiangse. Keserakahan itu kan ya serakah ya, itu umum ya. Mungkin hampir semua orang tahu ya. Serakah itu kan berarti dia nggak puas. Dia ingin lebih. Maunya semua mau gitu. Ya kan udah punya, ya kan nggak puas, mau lebih. Nah, bahayanya ini lebihnya itu nggak bisa dijaga. Nah, itu dia. Lebih nggak ada batas gitu. Benar. Nah, itulah disebut keserakahan gitu loh. Jadi dia punya sesuatu ya kan, tapi dia tidak bisa bersyukur ya, dia selalu masa kurang tidak puas hatinya sehingga mau lebih. Nah, itulah disebut sebagai keserakahan. Betul. Boleh nggak Liu Jiangse kasih contoh nih keserakahan di mana mungkin anak muda yang relate ya dengan teman-teman teman sejalan yang tentunya nonton video ini yang mungkin contoh nyatanya serakah gitu, pengen mau lebih itu apa tuh Jiangse? Ya kalau yang contoh umum ya mungkin nggak hanya anak muda ya, bahkan boleh bilang semuanya ya. Itu terkait sebenarnya kan lebih banyak materi ya. Betul. Paling mudah ya harta ya, uang gitu ya. Kalau yang relate mungkin kepada mereka yang sudah punya ya mungkin barang-barang yang mahal nih, rumah lah. Jadinya pengen mobil lah. Betul ya, punya rumah ya kan, tadi rumahnya cuma rumah petak. Jadi rumah istilahnya yang cukup lumayan standar, pengen punya rumah mewah, rumah yang mungkin bertingkat-tingkat. Udah punya nggak cukup, mau nambah lagi. Lama-lama satu komplek gitu. Bener. Punya dia sendiri. Iya. Atau mungkin ya mungkin yang karena pengen merasa punya tadi itu ya, rumah yang mewah, barang yang mewah, materi yang banyak, jadinya menghalalkan segala cara untuk dapetin. Itu termasuk keserakahan juga nggak tuh, Cang? Betul. Serakah itu nanti efeknya itu adalah caranya itu.
Jadi yang berasal dari hati nanti akan berefek kepada itu, badannya itu. Badannya dia. Iya. Oh, wow. Banyak orang kan karena keserakahan ini menghalalkan segala cara. Efeknya ya itu nanti bisa masuk ke kriminalitas, masuk penjara, kan yang menderita apa akhirnya? Iya, Badannya. benar, diri sendiri badannya. Gitu. Nah, Betul. kalau yang contoh tadi rumah, kendaraan itu lebih umum ya. Kemudian selain itu sebenarnya serakah juga banyak ya, nggak cuma yang sifatnya materi tadi itu ya, benda-benda, handphone mungkin kalau anak muda ya sekarang, kendaraan-kendaraan. Serakah juga kalau di kita ya di vihara, serakah itu juga termasuk apa? Serakah makan. Wah, oke, serakah makan ini menarik. Jadi makannya apakah ambil kebanyakan kemudian nggak dihabiskan? Iya. Yang merasa tadinya lapar nih, lapar mata ya lu yang saya. Karena mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, kita di vihara juga selalu makan vegetarian, disediakan setiap ada kelas gitu ya, yang saya. Dan silakan makan, asalkan dihabiskan. Betul. Bener ya, yang saya. Ada juga selain dihabiskan, sebenarnya kalau ajaran di vihara kita ya, dari kita punya pendahulu ya, masa sepuh bilang makan itu sebenarnya yang baik ya, itu 70-80% aja. Jadi berhentilah sebelum kenyang. Berhentilah sebelum kenyang. Kenyangnya cukup-cukup aja. Jadi kalau yang orang serakah, ya kan sudah kenyang, nggak cukup-cukup jadinya makan terus gitu. Oh, kayak teman saya, nasi padang 2, ya kan? Nah, itu contohnya tuh. Itu contohnya. Itu cemilan ya nasi padang. Itu cemilan, iya. Makan berat nasi goreng dia. Jadi memang agak terbalik gitu ya. Jadi itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Walaupun kita bisa, ini hal kecil sebenarnya teman-teman yang mungkin sering terjadi di hidup kita, kita bisa makan, tapi secukupnya aja. Betul. Nggak perlu terlalu berlebihan. Betul. Gitu. Makanya sekarang istilah kalau zaman dahulu orang mati kelaparan ya. Zaman sekarang orang mati kekenyangan gitu kan. Gula, kolesterol kan gara-gara terlalu makan banyak. Wah, ini filosofinya menarik nih. Mungkin nggak kekenyangan secara langsung, tapi karena kebanyakan mengkonsumsi itu secara berlebihan, termasuk hitungannya serakah. Betul. Betul sekali. Wah, ini menarik. Selain makan juga ada serakah apa? Serakah tidur. Waduh. Harusnya tidurnya bangun jam berapa? 12 aja terus gitu kan. Bangunnya siang. Begadang, main game. Betul. Gitu ya. Nah itu juga termasuk bisa membawa kita kepada arah kemalasan gitu ya. Ini juga menarik. Ternyata serakah juga hubungan dengan banyak hal yang membawa dampak negatif ke diri kita teman-teman. Nah, oke, yang kita bahas sekarang yang kedua. Iya. Ya, ada keserakahan. Tadi yang kedua kebencian. Iya, kebencian. Nah, kebencian ini penjelasan seperti apa nih? Nah, sebenarnya kalau dosa ya atau chen ya tadi ya bahasa Mandarinnya itu punya banyak istilahnya pengertian ya. Kan amarah, bisa juga dendam, bisa juga dengki gitu loh. Nah, jadi cukup luas sebenarnya. Cukup luas, ya. Sesuatu yang istilahnya kita nggak senang perlakuan orang lain terhadap diri kita, menimbulkan satu istilahnya satu hawa panas ya, satu hawa amarah gitu loh. Jadi menimbulkan kita benci sekali gitu loh. Selalu sampai istilah, wah kepikir dia ya kan, padahal bukan pasangan tuh kan. Kita kepikir yang benci nih, menyakiti dia gitu loh. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang nggak sesuai keinginan kita, mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai yang kita inginkan gitu. Nah, itu menimbulkan marah kita gitu. Misalnya orang yang nggak sengaja mungkin kan salah kata gitu kan, nah kita pendam dalam hati kita tuh. Nah itu termasuk tuh. Atau misalnya iri hati. Bisa juga orang lain ngapa-ngapain kita, tapi karena dia punya sesuatu yang lebih atau lebih baik dari kita merasa istilahnya wah kita merasa bahwa kita itu harusnya lebih dari dia atau punya lebih baik dari dia. Itu bisa menimbulkan iri hati. Itu juga masuk tuh. Ini sering terjadi sih ya, terutama untuk teman-teman yang masih muda yang mungkin baru bekerja sekarang, merasa mungkin membanding-bandingkan pencapaian gitu kan. Betul. Kemudian karena merasa kok saya kerja kayak udah keras deh, tapi kok dia kerja biasa-biasanya lebih sukses kelihatannya. Itu juga nggak boleh tuh. Itu paling sering di dunia kerja. Masuk bareng-bareng gitu kan. Kerja juga kayaknya dia gitu-gitu aja. Gitu sama-sama aja dengan kita. Sama-sama aja. Padahal kita mungkin nggak tahu apa yang dia lakukan di belakangnya ya. Banyak hal yang mungkin kita nggak sadar gitu loh. Ternyata dia memang lebih cepet. Terus kita membanding-bandingkan. Kok dia bisa lebih sukses segala macem. Atau mungkin misalnya kayak pasangan ya. Aduh. Kok dia bisa dapet ya pasangan yang cantik gitu. Padahal lebih keren saya gitu ya. Seperti itulah gitu loh. Combine jadi. Benar. Combine sama ini jadi muncul amarah juga gitu. Iya benar. Jadi ya ngelihat orang lain punya sesuatu yang nggak kita punya, mungkin itu ya. Itulah iri. Iri hati menimbulkan dendam, amarah, benci.
Wah, seperti itu. Itu bahaya banget ya teman-teman ya. Iya. Jadi sekarang mungkin kita harus lebih bersyukur kali ya Liu Changse ya. Betul. Nanti ada obatnya nanti. Nanti ada obatnya. Wah, Ada nih obatnya. menarik. Ternyata ada penawarnya gitu Bang ya. Penawar racun. Oke, Liu Changse, kita udah ngebahas tentang tadi yang pertama ada keserakahan, Keserakahan, kebencian. kebencian. Nah, yang ketiga, sebelum kita bahas teman-teman ya, teman-teman boleh pause video ini dulu, teman-teman ke Instagram ketik Cinte Youth Community. Boleh teman-teman untuk di-follow karena di sana kita ada konten-konten yang menarik. Bukan cuma podcast, tapi acara-acara di Vihara dan bahkan cuplikan-cuplikan video lainnya yang nggak ada di YouTube kita bisa punya di sana. Ya teman-teman boleh untuk follow dulu. Siapa tahu teman-teman tertarik untuk ikut kegiatan kita. Oke? Nah, next kita Liu Changse. Tadi udah bahas keserakahan, sekarang kebencian dan sekarang kebodohan. Betul. Apa definisi dari kebodohan atau keras kepala ini, Liu Changse? Nah, kebodohan itu kan berarti seringkali ya itu karena kita sok tahu, sok pinter, merasa sok bisa, rasa benar sendiri. Betul. Nah, itulah kebodohan. Jadi ketika orang memberitahukan kekurangan kita, masukan-masukan kita merasa enggak kok, enggak butuh gitu loh. Saya nggak kurang, saya lebih pintar segala macam. Saya udah paham gitu kan. Kebodohan itu juga sering kali diterjemahkan ya sebagai keras kepala. Nggak mau dengar orang gitu loh. Nah, sebenarnya menarik seperti ini dari tiga itu, dari keserakahan, ya kan, kemudian amarah, kebodohan, ya. Sabda Sang Buddha mengatakan dari tiga hal tersebut, ya, yang paling banyak terjadi ini itu adalah kebodohan. Wah. Kebodohan itulah yang menyebabkan nomor satu dan yang kedua. Jadi terbalik. Justru ini nih yang mungkin pencetus utamanya. Pencetus utamanya, dominannya. Dominannya di yang sini. Yang menggerakkan dua yang lainnya seperti itu. Iya, Rasa sok tahu, sok pinter itu. Jadi karena dia udah menutup, ya otomatis serakah dia nggak berubah. Otomatis amarah dia nggak bisa hilang. Benar-benar. Kebencian dia nggak bisa hilang. Justru akarnya itu dari situ gitu loh. Awalnya itu dari kebodohan, ketidakpahaman nih. Ketidakpahaman mungkin ya kita ngomongnya ya. Dan tidak mau nerima gitu. Udah nggak paham tapi dikasih tahu nggak mau nerima. Nah, ini ya bahaya. Udah nggak akan berubah gitu kan. Benar-benar. Dan kebanyakan orang-orang itu gini Liu Changse. Dia melihat mendengarkan sesuatu ya, bukan melihat konteks atau isinya. Iya, betul. Tapi melihat siapa yang bicara. Betul. Nah, kadang-kadang tanpa kita expect ya, mungkin anak-anak yang lebih muda usia dari kita gitu ya, yang mungkin kalau Liu Changse udah kepala 4 mungkin ya, ya. Betul. Dan anak kepala 20 mungkin pengalamannya kalah. Cuman kadang-kadang ada hal yang bisa kita petik atau pelajari dari mereka. Betul, itu konteksnya juga ya Liu Changse ya. Kita nggak boleh. Sebenarnya yang namanya dharma itu nggak berarti harus dari yang lebih berumur, yang lebih bertingkat. Enggak. Dharma itu ada di mana? Di sekeliling kita. Alam itu mengajarkan kita. Tuhan itu makanya maha belas asih gitu loh. Bisa belajar dari sekeliling kita, bahkan dari alam. Bukan hanya dari manusia ya. Manusia pun ya dari segala aspek gitu. Dari kejadian, dari orang yang di bawah kita, lebih muda atau lebih istilahnya ya di bawah kita, tapi bisa jadi ada sesuatu yang kita bisa pelajarin ya. Seperti itu. Bener banget. Bagus banget teman-teman. Jadi aku recap sedikit ya. Jadi menurut apa yang udah kita omongin dari tadi, ada 3 racun nih yang menyebabkan penderitaan, yang membuat kita rasanya kok nggak happy ya tinggal di dunia gitu ya. Yang pertama tadi yang namanya kebencian, keserakahan dulu yang pertama, di mana kita mau segala sesuatunya punya kita, pokoknya mau A B C gitu. Ya harus semua punya kita gitu ya. Ini bahaya teman-teman. Yang kedua kebencian timbul karena iri hati. Timbul karena kita pengen sesuatu yang mungkin nggak kita punya di orang lain. Ya akhirnya menyebabkan amarah, dendam dan benci. Ya, ini bahaya banget ya. Yang ketiga ada kebodohan atau keras kepala sebenarnya lebih tepatnya kita terjemahkan ya. Dimana nggak mau dengerin apa kata orang. Ya maunya benar sendiri. Pokoknya apa yang kita omongin benar, orang lain salah gitu ya. Sok banget deh, sok tahu gitu ya. Dan mungkin tanpa sadar kita sendiri pun pernah mengalami posisi itu ya. Liu Changse ya. Dan ini adalah penyebab utamanya kenapa adanya keserakahan dan ada kebencian tadi. Oke. Nah sekarang Liu Changse, sekarang aku dan teman-teman sejalan udah ngerti bahwa ada 3 racun tadi yang buat kita menderita. Betul. Sekarang penawarnya, obatnya apa nih? Anti racunnya. Anti racunnya nih, apa aja nih? Nah tapi kalau kita lihat ibarat racun ya, itu kan harus dicegah ya. Bener. Sebelum ibarat kalau kita kena gigit misalnya bisa ular kan racun. Bener. Ketika kena gigit ya harus segera kita obatin. Bener. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum dia masuk ke dalam organ-organ tubuh kita, nah itu bahaya. Jadi istilahnya
dalam kita punya penawar racun juga ada kadarnya nih. Oke. Nah, kalau kita sadar sedari dini, ya kan, gejala ringan udah kita sadarin, lebih gampang obatinnya. Wah, betul. Tapi kalau udah masuk ke jantung, ke organ, udah ibarat tinggal tunggu lumpuh, ya kan. Nah, itu agak bahaya tuh. Wah, dosisnya berat tuh. Iya, Dosisnya tinggi tuh dosisnya biasanya. toksiknya berat, ya kan. Iya. Penawar racunnya juga mesti luar biasa. Luar biasa. Gitu. Nah, itu tergantung kadarnya ya. Oke. Siapa yang tahu? Nah, kita sendiri yang tahu. Kita sendiri Karena yang adanya di hati kita. Benar. Nah, tapi ya kita harus sadari begitu itu terjadi, itu adalah racun, segera ambil tindakan. Benar. Itu penting tuh. Oke. Nah, untuk yang penawar racun yang pertama, ya kan, yang soal keserakahan ya, itu ada beberapa sih. Keserakahan itu kan muncul karena dia nggak merasa nggak puas. Jadi obatnya itu mesti bersyukur. Wah, ini dalam nih. Kita mesti bersyukur dulu nih. Ingat, kita merasa nggak puas karena kan lihat ke atas nih. Oh, orang ini punya itu, saya nggak punya. Tapi ingat, ada yang di bawah kita. Nah, kalau kita bisa arif membandingkan, oh, saya punya loh ya, di antara banyak orang ini ternyata saya beruntung gitu loh, bersyukur. Nah, itu bisa ngerem tuh. Jadi dia punya rasa serakah tuh bisa berkurang. Oh, ternyata saya udah lebih dari orang, saya udah istilahnya di atas, ya harus benar-benar ya itu bersyukur. Itu adalah obat yang pertama. Betul. Nah, obat yang kedua untuk menghilangkan keserakahan itu adalah kalau istilahnya serakah itu kan pengen ngambil ya, milik saya ya kan, semuanya ditarik ke kita nih. Benar. Lawannya itu apa? Lawannya berarti melepas. Melepas apa itu? Memberi. Ya. Iya. Jadi apa yang kita punya, misal kalau misalnya punya harta ya berkecukupan, ya udah disumbangkan. Mulai belajar melepas, merelakan. Dia memberikan manfaat tuh. Jadi kita nggak egosentris, tapi lebih ya udah. Biarkan aja kita gitu. Melepaskan, belajar. Kita tahu udah cukup. Betul. Bersyukur obat gitu ya. Serakah. Obat yang serakah. Betul. Bersyukur dan juga memberi apa yang kita punya. Memberi apa yang kita punya. Wah, luar gitu biasa. loh. Obat pertama aja ini udah dalam banget nih, teman-teman ya. Iya. Kayaknya mungkin di luar sana nggak ada yang tahu nih obatnya gitu. Mungkin tahu tapi nggak sadar. Iya, makanya butuh ada podcast ya. Butuh ada podcast ini Diingatkan makanya terus, ya. Untuk teman-teman lihat sampai menit ini gitu ya. Iya, betul. Oke, lanjut Lu Changse, obat yang kedua. Nah, kalau obat kedua kan berarti amarah ya. Iya, kebencian atau amarah. Kebencian. Nah, obatnya ya tentunya kita kebencian itu kan muncul ya, karena kita nggak mendapatkan perlakuan yang kita harapkan dari orang lain. Iya. Ya tentunya obatnya kita harus istilahnya berpikir dari sisi orang tersebut. Oke. Atau kita harus punya sifat toleransi. Oke. Ya, mungkin kan orang siapa tahu ya dia tidak bermaksud menyakiti kita. Mungkin hanya keceplosan atau bercanda, kadang kan suka begitu ya antar teman gitu loh. Nah, kalau kita punya satu toleransi ini ya itu bisa meredam tuh. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya harus belajar memaafkan. Memaafkan ya. Betul. Jadi ya udahlah, nggak usah dipendam ya, nggak usah ini gitu loh. Ya kita maafkan lah orang-orang yang memang istilahnya menyakiti hati kita nih. Seperti itu. Jadi kita jangan membalas keburukan dengan keburukan. Iya, salah satunya seperti kita itu. balas keburukan dengan kebaikan justru. Betul. Kalau dia menyakiti kita, ya udah kita maafkan dengan lapang dada, dan kemudian jangan dibalas. Iya. Udah biarkan aja, biarkan waktu yang menjawab semua ya. Dendam itu kan kayak hati kita sempit banget. Iya. Kesel kayak dunia tuh kayaknya menyempit gitu kan. Padahal begitu itu melepas langsung lega ya. lega. Benar, Udah benar, kita benar-benar lepas gitu loh. Iya. Bahagia gitu. Bahagia. Wah. Nah, ada lagi nih selain yang tadi itu gitu kan. Yang istilahnya amarah ya. Itu kita harus belajar tenang. Tenang. Betul. Kontrol diri sendiri. Kontrol diri. Self control ya. Ya kan ketika jadi ketika kita istilahnya sedang melonjak-lonjak, nah kita harus menenangkan, belajar tenang gitu. Belajar untuk apa ya istilahnya ya? Kembali kepada diri kita, hati kita yang tenang gitu. Jadi agar kita tuh nggak terbawa sama satu api amarah ini. Oh iya betul. Memang kalau kita marah harusnya adalah kita padamkan dulu api di kita betul. Kita padamkan, kita tenang diri. Tenangkan diri sih memadamkan api amarah ya. Betul, itu dia. Makanya kalau katanya ada orang bijak bilang kalau kamu lagi marah kan,
ada dua hal gitu kan. Kamu pergi dulu yang jauh gitu kan. Nanti baru balik gitu kan. Bener. Atau kedua, lagi face to face gak bisa pergi gitu kan, takut dibilang gak sopan, ya kan? Ya kita berhitung sampai 10. Oke. Kalau kurang lama itu sampai 20. Sampai biar secukupnya. Intinya adalah untuk menenangkan diri ya. Iya, betul. Wah, bagus banget nih. Oke, kalau gitu obat penawar yang ketiga, kebodohan atau keras kepala. Nah, kebodohan ini ya, kan tadi sumbernya ya. Nah, ini yang harus kita basmi nih dari awal. Wah, ini dalam keras kepala dan juga kebodohan. Nah, apa nih? Kalau yang kebodohan itu kan sebenarnya lebih kepada pandangan kita ya. Keras kepala kita. Nah, ini salah satu kita harus banyak dengar dharma-dharma Buddha. Wah. Jadi paham nih, gitu. Wah, berarti ya karena kita kan keras kepala sok-sokan kan. Tapi apakah kamu lebih tinggi dari Buddha kan? Oh, gitu. tentu saya tidak berani. Kan? Nah, kita kan mau kan belajar dari kita belajar dari yang benar-benar mengerti ya. Dharma lah jalannya. Benar. Nah, selain yang itu kan keras kepalanya itu ya harus pelan-pelan lah dirubah. Harus banyak kita introspeksi diri. Wah. Nggak ada manusia sempurna ya kan. Mesti bersyukur lah masih ada orang yang mau nasihatin kita gitu kan. Masih ngasih tahu kelemahan kita, kesalahan kita. Jadi kita bisa makin baik gitu loh. Kalau nggak ada yang ngasih tahu bahaya loh. Benar. Selamanya kita masuk dalam kegelapan gitu. Selamanya kita berada di jalan yang salah ya. Jalan salah dan makin melenceng. Benar itu dia teman-teman. Nah, tadi luar biasa banget Liu Changse ya, dan yang terakhir dengerin Dharma teman-teman untuk mengatasi kebodohan atau keras kepala ya. Betul. Karena inilah yang menyebabkan adanya kebencian dan keserakahan tadi ya. Dan tentunya kalau teman-teman ingin mendengarkan Dharma ya, teman-teman bisa datang juga ke Vihara kita ya. Liu Changse ya. Ya, kita alamatnya ada di Cipondo teman-teman, di Vihara Cintefoyen. Nanti mungkin bagi teman-teman yang mau tahu lebih lengkapnya, boleh untuk di kolom komen, di chat aja, akan ada admin kita yang balesin ya. Oke, Liu Changse, terakhir nih karena waktu kita juga kayak lumayan panjang, percakapan seru banget ya. Nggak terasa nih. Iya, betul. Terakhir Liu Changse, apa sih tips and trick nih buat teman-teman sejalan semua, muda-mudi yang nonton ya, untuk supaya closing statement nih, supaya tidak terjadi penderitaan. Nah, gampang. Apa Liu Changse? Kamu apakah mau kena racun? Oh, nggak mau dong. Iya dong. Sekarang dikasih tahu loh, hati-hati sama racun-racun ini kan. Kalau bisa menghindar dong. Gitu loh. Tapi bagi yang sudah kena nih, sudah kena racun yang akut nih, nah itu obatnya tolong porsinya dibanyakin itu. Kayak tadi ya, obat tadi ya. Tapi yang udah sadar, oh baru di awal-awal kena racun, kena gigit misalnya bisa gitu kan. Nah, sudah harus segera di-cut nih sebelum dia makin racun. Tapi ya anyway kita berdoa lah. Dengan adanya topik ini ya, jadi kita juga makin paham ya semuanya, termasuk saya juga ya, semua belajar gitu loh, bahwa ada nih 3 hal ini, dan 3 hal ini yang sumber penderitaan semua umat di manusia, umat manusia gitu loh. Ya sudah tahu ya, kamu kenali ya kan, jauhi. Yang bagi yang sudah istilahnya kena porsi yang kecil nih di awal-awal, segera. Karena kalau udah akut, udah repot kita nanti. Oke, siap. Terima kasih Liu Changse untuk hari ini, obrolan topiknya seru banget teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau ke topik-topik lainnya, request boleh chat di kolom komen, ntar akan kita lihat teman-teman, dan tentunya akan kita masukkan ke topik-topik podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Dadah semua teman-teman sejalan. Terima kasih.